Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita semua masih berada di Ramadan tahun ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan syafaatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akila Hakim dari kelas 11 IPS Putri, dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi di sini saya akan masuk ke dalam materinya, yaitu keutamaan pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan setiap umat Islam itu pasti menunggu-nunggu malam Lailatul Qadar ini karena di sini juga waktu untuk berdoa itu istilahnya sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah satu-satunya malam yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Qadar, yang menyebutkan bahwa malam ini tuh lebih baik daripada 1000 bulan. Yang artinya ketika kita beribadah di malam itu ibadahnya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kalian bisa bayangin gak sih betapa dahsyatnya jika kita beribadah di malam itu? Nah, hal ini sendiri dituliskan di dalam surat Al-Qadar ayat 3-4 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am, yang artinya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi para malaikat itu turun ke bumi untuk mengamini doa-doa para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga terbit fajar. Dan juga biasanya pada malam Lailatul Qadar ini itu doa-doa yang sebelumnya kita panjatkan itu insya Allah bisa diijabah pada malam Lailatul Qadar ini. Juga nggak secara langsung, kita jangan salah persepsi tentang dikabulkan doa. Nggak langsung saat itu, karena Allah lebih tahu berapa porsi umatnya. Jadi Allah tahu yang terbaik kapan kita harus mendapatkan hal tersebut gitu. Kemuliaan yang kedua adalah malam diturunkannya Al-Quran. Jadi sudah menjadi ijma di tengah-tengah para ulama bahwa pada malam Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran Al-Karim, sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Seperti kita tahu sebagai muslim, Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia, dan ini adalah mukjizat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang abadi, dan keabadiannya ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga nanti saat terjadinya hari kiamat. Jadi usahakan kita selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena Al-Quran lah yang bisa menolong kita saat nanti di hari kiamat. Bacalah Al-Quran setiap hari, walaupun hanya satu surat ataupun satu huruf. Belajarlah Al-Quran setiap hari sampai nanti kita dipertemukan ajal atau sampai nanti adanya hari kiamat. Dan keutamaan yang terakhir adalah membawa kedamaian. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang terakhir adalah membawa kedamaian yang akan dirasakan hingga terbitnya fajar. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Qadar ayat terakhir, yaitu ayat 5 yang berbunyi, Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Lewat ayat ini Allah itu menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar dipenuhi dengan kebajikan dan juga keberkahan dari permulaan hingga akhirnya,
hingga akhir. Jadi dari awal hingga akhir itu penuh dengan keberkahan. Sebab juga pada malam itu diturunkan Al-Quran yang disaksikan para malaikat ketika Allah melapangkan dada Nabi Muhammad agar dia mudah untuk memberikan petunjuk kepada kita umatnya dan memberikan bimbingan kepada kita. Alhamdulillah yang kita bisa rasakan hingga sekarang. Dengan materi tadi saya ingin mengatakan bahwa ayo kita berlomba-lomba untuk berdoa di bulan Ramadan, karena banyak sekali keberkahan yang ada di bulan ini. Apalagi ada malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kita nggak hanya bisa berdoa di bulan ini, tapi di bulan-bulan lain. Tapi bulan ini tuh memiliki sangat banyak keberkahan dan juga keistimewaan. Dan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa di malam Lailatul Qadar itu malaikat juga ikut mengamini doa-doa hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa membuat doa-doa kita itu insya Allah dikabulkan atau diijabah oleh Allah. Jadi doa-doa yang mungkin belum terijabah, kalian merasa saya harus doa lagi, itu kalian bisa doa di bulan ini atau di malam Lailatul Qadar juga. Jadi kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.